Selamat pagi anak-anak. Ya, Ibu ingatkan kembali, karena pandemi kita belum berakhir, kalian tetap mentaati protokol kesehatan dimanapun berada. Sudah disiapkan semua alat tulisnya, anak-anak? Sudah, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Ibu akan melakukan presensi. Aliansa, Bella. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Siapa yang bisa menjelaskan mengapa sebagian negara masih tertinggal di bidang pendidikan? Saya Mutia akan menjawab pertanyaan Ibu. Sebagian negara masih tertinggal pendidikannya karena beberapa permasalahan, Bu. Misalnya, pendidikan belum tersebar merata di seluruh wilayahnya. Kualitas guru yang mengajar masih kurang. Terima kasih Mutia. Ya, Bu. Selanjutnya, kaitan dengan materi kita pada hari ini. Siapa yang mengetahui apa saja bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitar kalian? Saya Bu Sintelika Putri. Perubahan yang terjadi misalnya zaman dulu petani masih dibantu hewan peliharaan seperti kerbau untuk menggarap sawah. Kalau zaman sekarang ada ekskavator mini yang bisa membuka lahan baru. Terima kasih Cynthia. Pengertian lain tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Di sini bentuk perubahan sosial budaya juga dapat dipahami sebagai segala aktivitas yang terjadi itu mengalami perubahan, di mana keadaan sekarang itu tidak sama dengan keadaan pada zaman dahulu ataupun keadaan pada zaman yang akan datang. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang perubahan sosial budaya, bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong perubahan sosial budaya, serta dampak perubahan sosial budaya bidang ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Adapun tujuan kalian belajar materi pada hari ini diharapkan supaya kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, kemudian mampu membandingkan faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dampak perubahan sosial budaya bidang ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Adapun manfaatnya supaya kalian mengetahui tingkat perubahan dan tingkat pertumbuhan semua aspek kehidupan dalam suatu masyarakat, serta mengetahui dampak dan solusi apa saja yang bisa kalian lakukan jika menemukan masalah yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, adapun model pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik serta metode diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Silahkan dijawab pretest yang Ibu berikan. Ini ada di layar PowerPoint. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan berdiri dulu anak-anak. Kita menyanyi sama-sama. Yang semangat, yang ceria ya. Mulai 1, 2, 3. Selanjutnya coba
coba kalian perhatikan pada tampilan layar PowerPoint berikut. Ini ada beberapa gambar Ibu sajikan. Tolong didengarkan dulu penjelasannya. Yang pertama, ini ada faktor perubahan sosial budaya. Nah, disajikan beberapa gambar. Ada gambar 1, gambar 2 di sini. Nah, tugasnya untuk kalian, silahkan lakukan analisis apa yang terjadi pada gambar tersebut. Kira-kira masalah apa? Ada kaitan apa antara gambar dengan tema belajar kita hari ini? Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Kira-kira masalah apa? Ada kaitan apa antara gambar dengan tema belajar kita hari ini? Selanjutnya, silahkan bagi kelompok. Kalau sudah selesai, perwakilan bisa menyampaikan. Sekarang didengarkan baik-baik tugas kelompoknya. Sudah tahu kan nama teman kelompok kalian? Tahu. Ya. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya. Tugasnya perhatikan gambar bentuk perubahan sosial budaya, kemudian kalian lakukan analisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya sesuai dengan gambar yang sudah kalian amati. Sekarang Ibu akan bagikan untuk kalian buku paket, kemudian bahan ajar, kemudian bahan pendukung lainnya untuk referensi kalian. Untuk LKPD, ada tulisan di situ judulnya LKPD, itu nggak usah dibuka dulu, nanti setelah kalian presentasi silahkan berdiskusi dengan baik. Apa kalian mengalami kesulitan anak-anak? Tidak, Bu. Silakan sambil dibaca beberapa sumber bahan yang sudah Ibu bagikan tadi. Ibu rasa waktunya sudah cukup. Silakan presentasikan, masing-masing kelompok perwakilannya mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Baik. Saya Mayani, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Adapun bentuknya seperti berikut. Yang pertama, perubahan menurut waktunya terbagi atas perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi atau perubahan lambat, contohnya kami temukan masalah pada gambar 1, yaitu zaman dahulu alat transportasi, salah satunya menggunakan kereta roda tenaga hewan. Seiring perkembangan pembangunan jalan dan alat transportasi, maka pada zaman sekarang sudah menggunakan kendaraan mobil dan motor. Perubahan ini masih dikatakan evolusi mengingat modal yang dibutuhkan untuk fasilitas tersebut tidak sedikit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Wayan. Dari hasil diskusi yang sudah disampaikan melalui presentasi yang diwakilkan oleh beberapa teman kalian tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Saya Bu, Santa dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Salah satu faktor penyebab perubahan sosial budaya adalah adanya penemuan baru. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu, bagaimana jika para petani tidak mampu membeli alat pertanian yang canggih, misalnya ekskavator untuk membantu proses pertanian?
Saya Bu Sintia Elika Putri dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Jika para petani belum mampu membelinya, maka dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai fasilitator untuk misalnya meminjam atau menyewa kepada pemilik alat tersebut dengan harga yang terjangkau dan dilakukan oleh beberapa kelompok tani supaya lebih ringan dalam hal biayanya. Iya, terima kasih Cynthia. Jawaban yang sangat bagus. Nah, iya. Ibu rasa kegiatan diskusi dan tanya jawab kalian hari ini lumayan bagus. Semua sudah dijelaskan oleh teman kalian secara terperinci dan menurut Ibu itu jawabannya sangat benar sekali. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit bahwa jika kalian menemukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bentuk, kemudian faktor penyebab dan faktor penghambat, serta dampak perubahan sosial budaya bidang ekonomi, kalian bisa melakukan analisis dan identifikasi terlebih dahulu. Sehingga jika kalian menemukan masalah-masalah yang terjadi dengan kaitannya yang sudah kita pelajari tadi, kalian bisa mengetahuinya. Sehingga jika kalian sudah tahu, sudah lakukan analisis seperti itu, nah seandainya juga ditemukan masalahnya, kalian juga bisa menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya, saatnya kalian menyelesaikan tugas LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Siapa yang mau menyampaikan hasil pekerjaan LKPD-nya? Silahkan. Ada yang masih ingin ditanyakan terkait semua yang sudah kita sampaikan tadi? Ibu ucapkan terima kasih atas diskusi dan presentasi dari semua kelompok yang sudah menyampaikan hasilnya dengan sangat baik. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan pertama? Yang ingin menyimpulkan materi dulu, siapa? Untuk melihat apakah kalian benar-benar sudah memahami materi hari ini, maka di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal-soal latihan. Ya. Saatnya kita pada bagian refleksi. Ada nilai kebaikan apa yang kalian dapatkan dari materi belajar hari ini? Ada yang bisa mewakili menjawab? Ya, silakan Mutia. Ya, meskipun kita di tengah pandemi COVID-19 harus tidak henti-hentinya semangat belajar. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang globalisasi. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu punya kata mutiara buat kalian. Belajar itu kebutuhan supaya bisa menguasai dunia. Nah, sukses itu kita yang upayakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa. Silakan sikap siap. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Pembelajaran kita selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, silahkan kembali pulang dengan tidak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan.